Oh, kita segmen 2 ini, episode 2 ya. Episode. Kita mulai ya. Bumpernya sekarang ya, bumpernya. Oke. Halo, jumpa lagi dengan kami dari Dexo. Kali ini Dr. Dexa kita akan bahas sebuah Kasus. gejala, bukan kasus nih, gejala yang menarik. Jadi kemarin ada yang Tadi skripnya nggak gitu, katanya kasus. ya oke lah Ya. pada berkasus, tapi tidak boleh sebut nama, oke? Jadi ada seseorang itu yang tanya ke kita kalau kencingnya itu kok berbusa ya, busanya itu banyak. Apakah selalu sakit? Nah, menarik kan? Ya, Terjadi juga ya kencing berbusa. Jadi orang yang kencing berbusa selalu diidentikan dengan sakit ginjal. Sakit ginjal, betul. Padahal gimana? belum tentu. Ada beberapa kondisi yang apa namanya? Apa ketawa-ketawa? Anda meremehkan orang yang sakit ginjal? Enggak, ya. Sulit. Meremehkan orang yang belum biasa berbusa. tadi. Oh, ya. Belum biasa, jadi agak gimana gitu. Gimana? Jadi apa namanya, ada kondisi yang bukan penyakit ginjal itu yang bisa menyebabkan kencingnya itu berbusa. Contohnya? Contohnya orang dengan dehidrasi. Ya. Dehidrasi. Orang berpuasa dehidrasi. Apakah semua orang berpuasa itu pasti sakit ginjal atau berbusa kencingnya? Oh tidak. Bingung saya itu. Karena pertanyaannya sulit. Ini kan banyak ditanyakan sama teman-teman kita. Kalau misalkan berpuasa, terus olahraga banyak, terus minumnya kurang, itu bisa-bisa aja dia dehidrasi sampai berbusa bisa. Itu bahaya. Bisa berbahaya kalau orang ini punya faktor risiko tertentu. Ya gimana contohnya? Misalnya orang dengan diabetes, Ya. hipertensi, atau mungkin kadang-kadang ya sakit-sakit yang apa namanya, yang kita kalau sedang tahu sedang sakit itu loh. Oh, maksudnya penyakit yang selama ini dia derita tapi tidak Nggak tahu, itu jadi harus hati-hati. Tapi orang yang sakit kencing manis, hipertensi itu nggak boleh olahraga saat berpuasa. Oh, tentu tidak, tetap boleh. Tapi tetap harus dengan hidrasi yang baik, minum yang cukup. Nggak puasa kan? Waktunya yang pas, ya enak. minum kan nggak harus waktu kemana. Ya minumnya kan kita waktu jam sahur atau buka gitu kan. Oh, berapa banyak yang dikonsumsi? Ya kan, tidak ada patokan khusus ya. Kalau saya minum 600 cc boleh nggak? Ya kurang lah. Loh, katanya nggak ada potongan khusus. Atau jawabannya ada di atas? Ya, enggak. Kalau minum itu sebenarnya nggak ada patokan khusus memang dokter Dexa. Ada yang bilang 2 liter, ada yang bilang 3 liter, sumber-sumber ada yang bilang 3,7 liter, macam-macam. Tapi yang at least kita yang lebih tahu bahwa ya kadang-kadang kan dibilang 8 gelas itu ya, 8 gelas itu kan bisa gelas segini, bisa gelas segini. Iya, benar. Nggak mesti. Jadi. Ya paling nggak aman-amannya itu kasih angka 2 liter kalau memang normal-normal aja ya. Kalau aktivitas lebih banyak mungkin olahraga sore sebelum buka ya kasih 3 liter gitu. Berarti Salah satu yang bisa dilihat nanti ya warna kencingnya tadi. Kalau masih berbusa mungkin kencingnya masih kurang, minumnya masih kurang. Kalau misalkan warna keruh, warnanya agak pekat, masih kurang, masih harus minum. berarti minum semua orang starting point-nya 2 liter ya? Ya lebih bisa bilang itulah. Meskipun ini tidak semua bilang 2 liter loh ya, karena ada faktor berat badan juga. Kalau orang yang gendut banget, ya tidak bisa harus 2 liter, mungkin perlu lebih. Berapa? Ya tergantung berat badannya lah. 2,5. Ya, bisa. Orang kalau saya awam, saya ini nggak tahu loh. Kalau misalnya berat badan saya 60, gitu gimana? Ya bisa dihitung kira-kira itu 3 sampai 5 cc per kilogram. Itu kan jumlah kencing yang normal. Bisa dikonversikan ke minum yang banyak kan 3 sampai 5. Kalau 3 hah? Kok 3? Maksudnya 30. 30 sampai 50 kok 3 30 sampai 50 ya, ada 30 kalau berhasil cc 60 dia bisa minum 1.800 kalau 5 up to 3.000 kayak gitu loh.
Tadi kan menyebut angka 3.000, cuman 3 sampai 5 kan hafalan saya kan banyak ya, buku sering dibaca, jadi kadang-kadang mohon maaf ya. agak itu. Nanti bisa dilihat di atas ini kalau angka-angkanya. Biar kita nggak salah sih. Ya, ngomongnya ini kadang-kadang. Terus apa lagi selain dehidrasi? Oh, yang menyebabkan bursa ya. Yang kedua itu mungkin ya ini yang penyakit kalau penyakit ya, penyakit ginjal jelas ya. Protein yang menyebabkan kondisi yang namanya protein urea tadi itu sangat umum dan harus hati-hati. Apa sih? Ya itu tadi protein urea tadi. Oh, satu dehidrasi kan penyebabnya. Ya. Yang kedua langsung protein urin. Iya boleh aja nggak Oh, apa-apa. protein dalam urin. Protein, jadi di kencing itu ada protein. Normalnya nggak ada. Normalnya ya bisa ada sih kalau positif 1, kalau dinilai itu masih dianggap normal. Tapi kalau yang sampai positif 2 ke atas itu busanya bisa kelihatan banget, yang sampai kemana-mana yang harus hati-hati segera cek. Kalau positif 1 masih nggak apa-apa ya, aman ya? Waspada, harus dicek ulang, harus dicek rutin. Nah, gitu. Kenapa sih kok bisa protein itu ada di dalam kencing? Nah, karena Aneh banget. Karena kan nggak boleh kan, harusnya nggak boleh ya. jadi ginjal itu mempunyai filter-filter gitu namanya. Filternya itu kalau ada penyakit ginjal kronis itu filternya itu untuk benggang. Filternya benggang, jadi yang namanya protein-protein itu lolos. Oh, jadi dia lolos ke bawah. lolos ke bawah. Harusnya nggak boleh, dia naik. Akibatnya nanti apa? Ya protein dalam tubuhnya bisa menurun, kayak gitu-gitu. Misalkan albuminnya jadi turun. Aku salah sebut, jangan albumin, nanti kamu tanya. Nanti aja. Jadi intinya proteinnya bisa turun. Dalam tubuh itu bisa turun, iya, tidak iya. bagus. Nah, terus ginjalnya kalau dalam fase itu tidak diperbaiki, nanti kondisi ginjalnya akan semakin rusak. Nah, itu tuh yang harus diwaspadai ya. Iya, jadi jangan dibiarkan aja gitu loh. Terus apa lagi selain kencing dalam Kadang-kadang ini ada yang agak absurd ya. Kadang-kadang kencing Apa? itu bisa di berada di kalau kita tuh membersihkan kloset itu kan ada sabun-sabunnya itu loh dokter Deklan. Nah, sabun-sabun ini Kadang nempel, terus habis itu kena kencing kayaknya wah ini berbusa. berbusa, hati-hati. Jadi apakah kita boleh mencoba untuk kencing di lain toilet? Untuk benar memastikan nggak ada air, nggak pipis kita aman. Jadi ide bagus sih, bisa dicoba lah. Bisa ya. Ya. Tapi at least kalau kencing berbusa ya, kalau terjadi berkelanjutan itu harus segera diperiksakan, meskipun apapun sebabnya. Terus kalau Pastikan misalnya aman. kalau kita kencing tuh biasanya kan ya, kalau kita kencing duduk, berdiri, Berlari. atau berlari, itu kan beda-beda. Apa? Loh, beda. Coba Anda kencing dari ketinggian 1 meter, kemudian kencing ke bawah. Oh iya. Lah gimana? Iya, bisa beda. Itu apakah saya ini termasuk dalam kategori kencing berbusa yang berbahaya untuk tubuh? Enggak, itu kan karena masalah gaya aja ya. Enggak ngefek. Kalau misalkan Gaya gimana? tapi tidak bisa kita bilang nggak ngefek atau enggak. Iya, Kalau bisa. jelas pokoknya kalau jelas kasat mata Anda lihat ada busanya, terus diagnosis ya periksakan dulu aja. Oh, jadi kalau kita lihat ada busanya, itu kita harus cek. Periksa aja. Busanya seberapa banyak? Ya pokoknya kalau yang kelihatan tidak biasa dari normal, biasanya kan kita kencing kan biasanya segini gitu loh. Oh, kalau ada berbusa, ayo dicek. Oh. Gampang kencing aja, itu pemeriksaan dasar yang harus diperiksa. Apalagi tadi tak sebut kalau ada faktor risiko. Karena kalau kita, saya pernah beberapa kali itu pipis minumnya banyak, pipisnya kenceng banget. Kan ada aliran itu kan. Iya. Kalau misalnya kita ingat pelajaran dulu kan, semakin tinggi kecepatan air menembus itu kan timbulkan busa kalau misalnya ada. Enggak, tapi kalau kencing berbusa yang spesifik itu pasti dia banyak banget lain. Busa banyak itu kan menurut orang awam seperti saya kan berbeda interpretasinya. Pokoknya kan gitu. Kalau Ada contohnya nggak di atas ini? ya bisa. Tapi contohnya pun juga bisa ganti juga. Kalau misalkan Anda kencingnya itu biasanya tidak gini terus jadi gini, itu lah yang harus diwaspadai. Oh, ya. Soalnya kan banyak orang di rumah nggak tahu. Ya, betul. Ya. Oke. Ada lagi? Saya rasa cukup. Sudah cukup. Jangan lupa kalau Mungkin misalnya di bawah ada 2 lagi. tidak ada. Oh, udah gitu. Jadi pemirsa Jadi pemirsa cuma 2 aja tadi ya. 3. Siapa? Dehidrasi, penyakit ginjal sama sabun. Oh, dehidrasi penyakit sama sabun. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mau ditambahkan mungkin di bawah? boleh ditambahkan. Ditanyakan di bawah. Nggak boleh orang menambahkan. Ya boleh aja. Boleh. Kalau Anda mau tanya tambah boleh. Keren. Silakan. Nanti kita pasti jawab 100%. Oke.
Oke, kita sampaikan Sampai jumpa di lain closing kesempatan. opening ini. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk ikuti kami terus dalam Jack Talk. Nggak disuruh like and comment. Tadi kan episode itu disuruh like and comment. Kalau ikhlas ya boleh. Oh iya, like, comment, and subscribe. Kalau suka kan nanti kita jadi semangat gitu loh. Iya, Kalau iya. situ-situ itu komen itu kan harus juga semangat. Kalau Iya. udah sepi dan males. Iya, iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.